memperingati hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. وهذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. الأيام الوطنية وهذا من التشبه وقد وقع عن حسنية واجتهاد ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita ini penting untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita pada hari-hari tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini kita berada di bulan Agustus, di mana bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Akan tetapi ada beberapa yang DM saya menanyakan beberapa ustadz atau beberapa tokoh agama ini mengharamkan tentang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini. Berikut videonya. Apa hukum memperingati hari kemerdekaan dan hari guru semua ya? Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang. Semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang. Dihapus. Kecuali dua. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita, yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. لقد تكلمتم عن أحكام الأعياد المبتدعة فما رأيكم في من يحدث في وقتنا الحاضر من اليوم الوطني والاحتفال به والتهنئة له؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وهذا اليوم الوطني هو من التشبه بأعداء الله. الأيام الوطنية وهذا من التشبه وقد وقع عن حسنية واجتهاد ولكنه فيما يظهر لنا لا يشرع وليس مما ينبغي بل هو فيه تشبه بأعدائنا وإن لم تقصد العبادة. أما لو قصد العبادة تكون بدعة لكن لم تقصد العبادة وإنما قصد من ذلك التهاني وإظهار ما أنشأت الدولة وما بذلت الدولة فهذا يكون معتبرا من جنس الأيام الأخرى التي يحدثها اليهود والنصارى وأشباههم للذكرى أو لأسباب أخرى فلا ينبغي التشبه به لا في هذا ولا في غيره. Naam, Ustadz tadi dan tokoh agama setelahnya ya, dua orang tersebut secara terang-terangan mengharamkan perayaan ataupun ihtifal, peringatan apapun selain dua hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Barangkali yang disampaikan oleh Ustadz tersebut adalah hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Dawud dalam kitab beliau As-Sunan lil Imam Abi Dawud. Dikatakan dalam nomor hadis 1134 dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, walahum yaumani. Orang Madinah itu punya dua hari yang mana yal'abuna fihima. Dua hari tersebut orang-orang Madinah ini bergegap gembita, bersenang-senang. Faqala, Nabi Muhammad bertanya, ma hadzanil yaumani? Ini dua hari apa? Kata Rasulullah. Qalu, para sahabat orang-orang Madinah mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Dua hari ini kami bersenang-senang, kami bersukacita, bergegap gembita ketika kami dulu masih jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kemudian bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minha. Tenang,
wahai para sahabat, Allah sudah menggantikan untuk kalian semua 2 hari tadi, 2 hari yang lebih afdal dari 2 hari yang kalian rayakan di jahiliyah. Apa itu? Yaumal Adha wa Yaumal Fitr, yaitu hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Di dalam kitab Badlul Majhud yang merupakan syarah dari kitab Sunan Abi Dawud ini, Al-Imam Syekh Khalil bin Ahmad As-Saharanfuri, beliau mengomentari bahwasanya 2 hari yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah An-Nairuz wa huwa awwalu yaumin tatahawwalu syamsu fihi ila burujil hamal wa huwa awwalu sanah asyamsiyah. Hari pertama yaitu Nairuz, yang merupakan hari pertama dari bulan Syamsiyah. Yang kedua adalah Al-Mahrojan, yang dinamakan hari Mahrojan. Apa itu? Yaumani mu'tadilani fil hawa, yaitu 2 hari yang hawanya ini stabil, la harra wala barda, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin, wa yastawi fihima al-lailu wan nahar, yang mana 2 hari ini siang dan malamnya seimbang. Nah, maka mereka merayakan 2 hari ini. Nah, di dalam syarah dari hadis ini, seorang ulama dikatakan di sini Al-Imam Al-Mudhahir, beliau mengatakan fihi dalilun. Jadi dalil di atas, hadis di atas yang Nabi mengatakan bahwa Al-Mahrojan dan Nairuz sudah diganti dengan Idul Adha dan Idul Fitri, itu kata beliau Al-Imam Mudhahir, fihi dalilun ala anna ta'ziman Nairuz wal Mahrojan wa ghairihima min a'yadil kuffar manhiyun anhu, bahwasanya mengagungkan hari-hari Nairuz atau Mahrojan ataupun selainnya min a'yadil kuffar, yang merupakan hari rayanya orang kafir, dikatakan itu manhiyun anhu, tidak diperkenankan. Jadi titik poinnya adalah hari rayanya orang-orang yang non muslim atau orang-orang kafir. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah hari kemerdekaan ini bisa kita katakan sebagai hari rayanya orang kafir? Bagaimana para pejuang, para mujahid, para syuhada merayakan kemerdekaan ya dengan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Di mukadimahnya aja, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masa kita akan mengatakan ini hari rayanya orang kafir begitu? Nah, tentu ini bisa kita lacak ya, bahwasanya ini lahir dari pemahaman mereka yang salah soal bid'ah. Nah, ngomong-ngomong soal bid'ah, teman-teman bisa lihat di video berikut ini. Kami pernah membahasnya dengan detail. Jadi pemahaman mereka yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, pokoknya semua yang baru ini dilarang, ini akan berimplikasi atau menimbulkan pemahaman yang salah pula tentang hal-hal baru yang ada di hari ini. Di antara buktinya adalah pemahaman mereka tentang hari raya ihtifal ataupun peringatan hari kemerdekaan atau perayaan-perayaan yang lain. Padahal nanti akan berimplikasi panjang ya. Kalau ini kita haramkan, maka upacaranya juga haram, pengibaran benderanya juga haram, segala macam acaranya juga haram. Berapa orang yang terkena keharaman pada hari itu. Nah, menanggapi apakah benar-benar hari Id itu terbatas pada 2 hari tadi, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada referensi yang menarik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir di juz 12 Shahifah 184. Pada nomor hadis 12.835 dikatakan dari Sayyidina Hammad bin Salmah an Ammar bin Abi Ammar anna Ibna Abbas, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas membacakan qara'a hadhil ayah, surat Al-Maidah ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madina. Ketika Imam Ibnu Abbas as-sahabi membacakan ayat ini, di sebelah beliau ada orang Yahudi. Faqala lau unzilat alaina hadhil ayah. Kata orang Yahudi itu menjawabi, kalau seandainya ayat ini turun kepada kami, orang-orang Yahudi, latakhadnaha yaumaha idan. Akan kami jadikan hari ini sebagai hari Id, hari raya. Faqala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, kata beliau, fa innaha nazalat fi yaumi idain. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini, kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan ayat ini turun pada 2 hari Id, yaitu apa? Jum'atin atau Jumu'atin wa yaumi Arafah. Kata Abdullah bin Abbas, betul. Ayat ini memang turun pada 2 hari Id, yaitu hari Jumat dan hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya apa? Abdullah bin Abbas yang merupakan sahabat Nabi yang terkenal sebagai pentakwil Quran yang paling handal ya. Beliau menyematkan pada hari Jumat dan hari Arafah tadi sebagai 2 hari raya, 2 hari Id. Artinya apa? Karena hari Jumat ini berulang setiap pekan, weekly, kemudian hari Arafah ini berulang setiap tahun, 2 hari ini oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas digelari sebagai 2 hari raya. Artinya apa? Kalau Ustadz tadi mengatakan Id itu hanya pada 2 hari saja, Idul Fitri, Idul Adha, berarti Anda menyalahkan statementnya Abdullah bin Abbas. Artinya apa? Dari sini kita bisa mengambil pemahaman bahwasanya Id itu secara bahasa tidak terbatas pada Idul Fitri dan Idul Adha saja. Buktinya apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas menyematkan istilah Id itu dalam hari Jumat dan juga hari Arafah. Nanti tentang Id lebih spesifik akan kita bahas pada bab tertentu. Tetapi yang ingin kita garis bawahi, kurang tepat atau bahkan terlalu memaksakan kalau menggunakan hadis ini untuk melarang perayaan-perayaan yang selain Idul Fitri ataupun Idul Adha. Dalilnya apa? Tadi ternyata Abdullah bin Abbas menyematkan Id pada lafaz hari Jumat dan juga hari Arafah. Nah, lantas bagaimana kita memahami perayaan-perayaan semacam ini? Al-Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Al-Hawi lil Fatawi yang merupakan kumpulan fatwa-fatwa beliau dalam juz 1 halaman 282 ketika menerangkan tentang hadis Asyura yang sangat masyhur ya, riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, wajadahum yasumuna yauman, orang-orang Madinah pada berpuasa, yakni yauma Asyura, yakni di hari Asyura. Faqalu, orang-orang Madinah kemudian mengatakan, hadza yaumun azim, wahai Nabi Muhammad, ini adalah hari yang agung. Kenapa? Wa huwa yaumun najjallahu fihi Musa, di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa, wa aghraqa ala Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun dan tentara-tentaranya. Fasama Musa syukran lillah, di hari itu, hari Arafah, Nabi Musa berpuasa syukran karena mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Maka setelah tahu bahwa Nabi Musa puasa dan orang-orang Yahudi puasa, Nabi mengatakan, ana aula bi Musa minhum, kalau merayakan kemenangan Musa, saya lebih berhak. Kenapa? Saya ini penutup segenap para nabi dan rasul, dan saya juga menghormati Nabi Musa. Maka Nabi SAW fasamahu wa amara bisiyamih. Nabi berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis ini riwayat Al-Imamul Bukhari. Nah, menariknya Al-Imam Suyuti mengatakan, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillah. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya fi'lu syukri lillah, kita ini penting untuk melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin,
atas apa yang Allah berikan kepada kita pada hari-hari tertentu. Min isda'i ni'mah, baik itu berupa pemberian nikmah, au daf'i niqmah, atau terhindarnya musibah, terhindarnya bahaya. Wa yu'adu dzalika fi nadhiri dzalikal yaum min kulli sanah. Dan hal itu bisa diulang-ulang. Ada ya'udu itu berulang ya, kembali. Hal itu bisa diulang-ulang fi nadhiri dzalikal yaum, pada hari yang semisal. Tadi Nabi Musa berpuasa di hari Asyura. Kenapa? Karena hari itu beliau diselamatkan oleh Allah. Maka setiap hari yang sama, hari Asyura tadi, beliau berpuasa. Maka beliau mengatakan itu bisa diulangi fi nadhiri dzalikal yaum, di hari yang sama, hari yang semisal, min kulli sanah, di setiap tahunnya. Jadi peringatan setiap tahun atas kenikmatan, atas karunia yang Allah berikan itu enggak apa-apa. Nah, dikatakan sini wasyukru lillah, bersyukur kepada Allah, yahsulu bi anwa'il ibadah, bisa didapatkan dengan berbagai macam ibadah. Kalau konteksnya Nabi Musa berpuasa dan kemudian diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi enggak cuma puasa, kasujud, boleh juga dengan sujud syukur atau sholat ya, wasyam atau dengan berpuasa, wasodaqah, bersedekah, watilawatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Maka sebetulnya dari fatwanya Al-Imam Suyuti, tidak mengapa kita memperingati sebuah hari di mana Allah memberikan nikmat kepada kita di hari-hari tertentu ya. Mungkin hari kelahiran atau mungkin hari kalau konteksnya pernikahan ya mungkin anniversary misal atau apapun itu, di mana Allah memberikan nikmat kepada kita. Hari itu kita rayakan, tidak ada masalah. Tetapi harus syukron lillah, itu kata kuncinya. Mewujudkan syukur kepada Allah. Silakan Anda isi dengan apa. Yang penting konteksnya adalah bersyukur kepada Allah. Diisi dengan tilawah Al-Quran, pembacaan sholawat, atau kemudian zikir kepada Allah. Tidak ada masalah. Yang penting konteksnya adalah bersyukur kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Suyuti. Oleh karena itu, banyak ulama-ulama mu'asyirin, kita bisa melihatnya dalam Fatwa Al-Azhar, berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Suyuti. Di dalam Fatwa Al-Azhar juz 10 halaman 160 dikatakan fal khulasatu, kesimpulannya annal ihtifala bi ayati munasabatin, merayakan ataupun perayaan dengan momentum-momentum apapun yang baik, yang penting thayyibatin, ayatin munasabatin thayyibah, momentum-momentum yang baik, la ba'sa bih, tidak dilarang. Kata kuncinya madamal gharadu masyru'an, selagi inti tujuannya adalah sesuatu yang disyariatkan. Wal uslubu fi hududiddin, yang mana itu masih ada dalam koridor-koridor agama, masih dalam batas-batas koridor agama. Contoh tadi, kita merayakan ulang tahun dengan apa? Puasa, dengan bersedekah, nggak apa-apa. Kenapa? Puasanya, sedekahnya itu adalah bagian dari uslub fi hududiddin atau sesuatu yang masyru'. Maka termasuk merayakan 17-an, kita dengan apa? Kata kuncinya, silahkan Anda dengan berpuasa, dengan doa bersama, dengan silaturahim, dengan sedekah makanan, atau sekedar lomba-lomba. Nah, tetapi nanti kata kuncinya jangan sampai ada hal yang bertentangan dengan agama. Maka wala dhaira fi tasmiyatil ihtifalat bil a'yad, tidak apa-apa menamakan perayaan-perayaan tadi dengan a'yad, id, sesuatu yang berulang setiap tahunnya begitu. Fal ibratu bil musammayat la bil asma, yang dijadikan tinjauan adalah substansi kegiatannya, bukan pada penamaannya. Jadi isinya apa begitu. Nah, begitu yang dikatakan oleh para ulama Al-Azhar dalam Fatwa Al-Azhar. Lantas bagaimana? Ini implikasinya ya. Kalau kita mengatakan bahwa perayaan hari ulang tahun ini dilarang, haram, maka implikasinya adalah semua hal yang di dalamnya juga haram, termasuk hormat bendera. Apakah kemudian seperti itu? Nah, dalam kitab fatwa yang sama, dalam Fatwa Al-Azhar di juz 10 halaman 221 dikatakan di situ fatahiyatul alam, menghormat kepada
simbol atau bendera bin nasyid awil isyarah bil yad, dengan menyanyikan lagu kebangsaan, atau isyarah dengan yad, hormat gitu ya. Fi wad'i muayyanin, di dalam anggota tertentu. Ya, mungkin di sini atau mungkin di sini ya. Isy'arun bil wala'i lil watan, yang mana itu adalah bentuk cinta kepada negara, wal iltifa fi haula qiyadatih, sebagai bentuk taat kepada pemerintah yang sah, aturan-aturan yang sah, wal hirsi ala himayatih, bentuk cinta, komitmen untuk menjaga negara tersebut. Hal itu gimana? Wa dzalika la yadkhulu fi mafhumil ibadatillah, tidak dikatakan kita menyembah, tidak dikatakan kita lagi beribadah kepada bendera itu. Kenapa? Ini adalah bagian dari cinta kita kepada tanah air. Yang kita hormati bukan benderanya, tetapi bagaimana para pejuang, para pahlawan bisa mengibarkan bendera itu sebagai simbol kemerdekaan. Maka falaisa fiha salatun wala dzikrun, itu bukan bentuk ibadah kepada bendera begitu ya. Hatta yuqala innaha bid'atun, itu bid'ah au taqarrubun ila ghairillah, tidak diartikan itu sedang menghamba kepada selain Allah. Naam. Setelah ini semua, maka teman-teman bisa menilai gitu ya, bahwasanya para ulama-ulama terdahulu sangat hati-hati dalam menyikapi hal-hal yang baru, termasuk hari ulang tahun atau perayaan-perayaan ya. Maka konklusinya adalah segala bentuk perayaan apapun yang di zaman Nabi tidak ada, bagaimana kita menyikapinya, yang terpenting adalah substansi isi dari acara-acara tersebut. Kalau itu diwujudkan sebagai bentuk syukur kepada Allah, sebagaimana kata Al-Imam Suyuti dalam fatwa beliau, itu adalah bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan kalau isinya ibadah, membuat kita beribadah di situ, maka itu adalah hal yang dianjurkan karena ibadahnya. Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan dengan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia, 17 Agustus untuk tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara kita, memberkahi semua pemimpinnya, semua rakyatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk mengisi kemerdekaan di negara yang kita cintai ini, sebagaimana dulu para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.